Jadi perlu kita telah dengan baik-baik. Ketika kita menanamkan sugesti bahwasannya gempa ini yang memicu telur tidak menetas, sugesti Anda kuat dan Anda percayai, maka kelanjutannya pun telur dipastikan tidak menetas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, sahabat peternak kacer Indonesia dimanapun berada. Semoga kawan-kawanku semuanya, saya doakan kawan-kawan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, badan yang sehat, sehat keluarganya, sehat kita semuanya, dimudahkan segala urusannya, dipermudah jalan rezekinya. Pagi ini kawan-kawan, sepertinya sedang viral, sepertinya sedang heboh, karena kemarin sore terjadi gempa yang pusatnya ada di Sumur Banten, Pandeglang. Kurang lebih pada pukul 5 dan gempa susulan terjadi lagi jam 17:30. Dan gempa ini kawan-kawan juga dirasakan oleh warga Jakarta, Bandung, termasuk Lampung. Dan yang jadi permasalahan adalah kawan-kawan ya, banyak chat WA ataupun inbox yang bertanya kepada saya, Bang, apakah benar jika telur ayam ataupun telur burung jika dierami tidak menetas jika terjadi gempa? Benar atau tidak? Nah kawan-kawan, di sini Batur Channel akan membahas tentang apa hubungannya antara gempa dan telur yang sedang dierami, baik itu burung ataupun ayam. Ada sebagian rumor bahwasannya kalau ada gempa, burung tersebut telurnya tidak menetas. Benar atau tidak? Mitos atau fakta? Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya di Batur Channel dan klik tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video menarik yang Batur Channel persembahkan. Oke, semoga bermanfaat. Simak videonya. Oke kawan-kawan, sahabat kicau semuanya, salam peternak kacer Indonesia. Di sini akan saya bahas bahwasannya gempa ini kawan-kawan terjadi bukan kali ini aja. Jadi sudah sangat sering terjadi pada era tahun 2011, khususnya di Lampung, tempat tinggal saya. Ini sangat-sangat terjadi keras sekali. Pada saat itu juga kawan-kawan, saya sudah melakukan penangkaran untuk burung kacer ataupun ayam. Apakah menetas atau tidak? Apakah itu mitos atau tidak? Ini saya jawab para kawan-kawan ya. Kita berpikir seperti ini kawan-kawan. Apa hubungannya gempa bumi dengan telur? Kok telurnya tidak menetas? Nah, mitos atau bukan? Mitos atau fakta? Yang jelas itu adalah sebuah mitos yang dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu kawan-kawan. Nah, jadi kenapa tidak menetas? Jelas tidak menetas kawan-kawan. Jadi ketika telur itu tidak menetas, ada sebab akibat karena datangnya gempa. Contoh seperti ini, ketika kita mempunyai telur yang sedang diangremi oleh indukan ayam ataupun burung,
dan posisi kandang glodok tersebut atau kandang ayam tersebut ataupun mesin penetas tersebut jatuh ataupun ketimpa benda-benda yang diakibatkan oleh gempa tersebut, jelas tidak menetas. Kenapa? Karena embrio yang ada di telur burung atau ayam tersebut mendapat guncangan, bahkan bisa jatuh karena gempa yang mengakibatkan bangunan yang ada di dalam kandang tersebut rusak. Jadi akibat guncangan tersebut, telur ataupun glodoknya jatuh ke bawah ataupun tertimpa dari bangunan yang diakibat gempa, sehingga telur tersebut tidak menetas. Jelas tidak menetas karena telur jatuh ke bawah. Kalau sudah pecah, bagaimana menetas? Contoh begini kawan-kawan ya, sebuah perusahaan penetas telur, sebuah perusahaan memang mengkhususkan untuk penetasan telur ayam. Kemudian datanglah gempa, tidak menetas. Ya jelas tidak menetas karena mesin penetas telur posisi di atas kemudian jatuh ke bawah dan tertimpa oleh bangunan yang diakibatkan oleh gempa. Jelas telur hancur, telur pecah, bagaimana menetas. Nah, jadi secara logika kawan-kawan ya, kita melihat dulu gempanya seperti apa. Jika keadaan glodok tersebut, apalagi burung kawan-kawan, glodok kecil tidak sangat berefektif dan tidak ada hubungannya dengan gempa. Jadi gempa ini tidak berpengaruh dengan telur. Jadi ketika kita memasang glodok pada posisi yang kuat dan gempa pun dirasakan hanya pelan, tidak mengakibatkan telur tersebut tidak menetas, tetap menetas. Jadi tidak ada hubungannya datangnya gempa dengan telur selagi bangunan yang kawan-kawan miliki utuh. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, ini saya garis bawahi bahwasannya telur tidak menetas bukan karena gempa. Jadi kawan-kawan perlu kawan-kawan ingat ya, tanpa gempa pun kawan-kawan sudah merasakan tidak keberhasilan telur tidak menetas. Tanpa gempa pun kawan-kawan bisa melihat, oh telur saya ini tidak menetas. Itu sebab akibatnya apa? Bukan sebab akibatnya gempa. Perlu kawan-kawan ketahui kawan-kawan ya. Jadi jangan disalahkan gempanya. Jadi jika gempa memang benar-benar sudah sangat dahsyat, kemudian meluluh lantakan bangunan atau kandang tangkar yang kawan-kawan miliki sehingga kandang tersebut hancur, itu sudah dipastikan telur tidak menetas. Bangunan hancur, telur yang ada di dalam glodok jatuh, kemudian indukan kabur, itu 100% tidak menetas karena kondisi sudah seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau hanya sekedar goyangan sedikit kemudian bangunan utuh, glodok tetap pada posisi semula, jadi burung yang sedang mengerami telur tetap menetas selagi embrio yang ada di telur tersebut bagus. Jadi tidak berpengaruh kawan-kawan ya. Nah, itu jawaban dari saya kawan-kawan ya. Itu jawaban dari saya bahwasannya telur tidak menetas karena gempa itu hanya sebuah mitos, bukan fakta yang digali secara ilmu biologi dan ilmu anatomi tentang habitat burung Indonesia. Oke sahabat kicauan Indonesia, perlu kawan-kawan ketahui ya, sebab akibat telur tidak menetas sudah sangat saya jelaskan di beberapa video saya yang saya kaji di channel YouTube saya, bahwasanya telur tidak menetas. Yang pertama karena kurangnya asupan pakan, yang kemudian terlalu aktifnya sang pemilik, selalu aktif membuka dan menutup glodok, selalu mengontrol keadaan telur.
kicauan Indonesia, salam peternak kasar Indonesia. Jadi perlu kita telah dengan baik-baik. Ketika kita menanamkan sugesti bahwasannya gempa ini yang memicu telur tidak menetas, sugesti Anda kuat dan Anda percayai, maka kelanjutannya pun telur dipastikan tidak menetas. Oleh karena itu kita boleh percaya, tetapi jangan diyakinkan. Tidak ada hubungannya antara gempa dengan telur yang sedang dirami oleh sang indukan. Tidak ada hubungannya. Saya ulas kembali, terkecuali bangunan kandang tangkar tadi rubuh atau roboh sehingga telur jatuh ke lantai dan mengakibatkan pecah. Saya sudah melakukan penangkaran burung kasar kawan-kawannya dari tahun 94 sampai 2022 ini. Usia saya sekarang sudah cukup banyak, karena saya kelahiran tahun 76, jadi tidak berdampak dengan hasil penangkaran saya. Gempa biarkan gempa, dan kita tetap melanjutkan penangkaran burung sesuai pekerjaan kita. Jadi jangan terlalu sugesti dengan apa yang rumor yang kita dengar di masyarakat sekitar, bahwasannya telur ayam ataupun telur unggas tidak menetas karena adanya gempa. Fakta atau mitos? Mitos, seperti itu. Silakan kawan-kawan renungi, kawan-kawan telah dengan baik. Tanpa adanya gempa, kawan-kawan pun selalu mengalami kegagalan di dalam dunia tangkar. Kenapa telur tidak menetas? Salah satunya adalah kesalahan sang pemilik karena terlalu aktif mengintip, melihat, melongok glodok yang ada di dalam kandang tangkar. Kemudian kawan-kawan selalu menyepelekan tentang perawatan, pemberian pakan EF yang sering saya anjurkan. Kemudian juga burung tidak produksi, salah satunya juga adalah kawan-kawan memaksakan mencari indukan yang masih muda untuk dijodohkan. Benar berjodoh tetapi tidak bisa berproduksi. Oke sahabat Kicau Mania Indonesia, jangan lupa like dan subscribe-nya di Batur Channel. Semoga kawan-kawan bisa memantengi video-video ini, video-video yang saya persembahkan. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Salam Kicau Mania Indonesia. Percayakan semuanya itu pada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat proses apa yang Anda kerjakan, bukan hasil. Ketika Anda mengerjakan dengan proses sesuai aturan, maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik buat Anda. Jangan lupa kawan-kawan like dan subscribe-nya di Batur Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Indonesia.